Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Teman-teman, mari kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan, untuk segala anugerah yang Kau beri kepada kami, Tuhan. Sekarang kami, Tuhan, bisa Tuhan berkumpul, Tuhan, dalam keluarga kami, Tuhan, bisa Tuhan mengikuti ibadah, Tuhan, meskipun secara online, Tuhan. Berkati ibadah yang akan kami lakukan, Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan. Tutup bungkus ibadah kami, Tuhan, supaya kami, Tuhan, bisa Tuhan menangkap, Tuhan, mengerti, Tuhan, muji-muji, Tuhan, menyembah nama-Mu, Tuhan, dan memuliakan Engkau, Tuhan, meskipun hanya dalam rumah, Tuhan. Sekarang, Tuhan, kami ingin berdoa, Tuhan, terutama untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Pertama, Tuhan, kami ingin berdoa, Tuhan, untuk Tuhan para pemimpin bangsa ini, Tuhan, untuk Pak Presiden dan Wakil Presiden, Tuhan, Pak Joko Widodo dan wakilnya, Tuhan, Pak Haji Ma'ruf Amin, Tuhan. Berkati mereka berdua, Tuhan, dalam menjaga, Tuhan, membuat Indonesia maju, Tuhan. Berkati mereka, Tuhan, Engkau telah pilih, Tuhan, supaya mereka, Tuhan, bisa, Tuhan, melakukan, Tuhan, tugas mereka, Tuhan, sebagai jabatan, Tuhan, dengan baik, Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Berkati juga, Tuhan, untuk para petinggi bangsa ini, Tuhan, untuk para DPR, Tuhan, para MPR, Tuhan, untuk semua, Tuhan, semua jabatan, Tuhan, untuk tugas yang Kau berikan kepada mereka semua, Tuhan, untuk para KWD dan semuanya, Tuhan. Berkati mereka semua, Tuhan, dalam mengutarakan, Tuhan, membuat bangsa kami, Tuhan, supaya kami, Tuhan, semakin maju, Tuhan, semakin bisa, Tuhan, berkembang, Tuhan, dalam nama-Mu, Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, Tuhan, mereka semua, Tuhan. Jauhkanlah bangsa kita dari namanya korupsi, Tuhan, narkoba, Tuhan, LGBT, pornografi, semuanya itu yang negatif, Tuhan, yang bukan berasal dari-Mu, kami tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk para pemimpin kami juga, Tuhan, buat para
mimpin gereja kami Tuhan, untuk GBI kami Tuhan, berkati untuk Pak Niko Tuhan, serta kelima keempat wakilnya Tuhan, serta juga untuk para gembala raya Tuhan, gembala cabang Tuhan, semuanya Tuhan yang telah Engkau telah utus Tuhan untuk membawa gereja kami Tuhan, GBI Tuhan semakin berkembang Tuhan, semakin membuat terminakan bangsa ini Tuhan, dan bangsa ini Tuhan, sehingga Tuhan bisa Tuhan berdampak bagi bangsa-bangsa yang lain dan bahkan seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua ini Tuhan. Kami telah pada kedua kami Tuhan, hati kami semua Tuhan, tebus kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di bulan yang penuh sukacita. Bulan ini bulan Desember, kita sekaligus merayakan Natal. Nah, Kak Pia mau ajak kita semua untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ayo kakak. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau Raja kita boleh datang ke dunia dan kita peringati di setiap hari Natal. Sekarang Kak Pia mau ajak nih untuk setiap kita mengepak-ngepakkan sayap. Wah, buat apa Kak? Buat olahraga biar tambah sehat. Yuk kakak. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi Kak Pia mau ajak biar kita jadi anak-anak yang bisa jaga tubuh kita tetap sehat. Ayo kakak. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat
sehat karena ngikutin pujiannya. Yuk sama-sama sekarang kita duduk lagi. Kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum firman, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Makasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kau terlalu baik Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu indah bagi kami ya Bapa. Dan sekarang Tuhan, kami mau jadi anak-anak Bapa yang taat, yang duduk diam Tuhan saat mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar firman yang kami terima, boleh Tuhan kami dengar, kami lakukan Tuhan, supaya kami boleh berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang udah siap? Boleh katakan yes. Hebat, Kak Levi seneng banget nih lihat adik-adik udah pada semangat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Levi mau ajak adik-adik untuk melihat sebuah kisah, yaitu kisahnya Daniel. Wah, kayaknya nama Daniel ini pernah kita denger ya. Daniel itu siapa sih? Daniel itu adalah salah satu orang Israel yang mengalami pembuangan ke Babel adik-adik. Nah, Daniel ini orangnya pintar, tapi di cerita yang hari ini Kak Levi mau ajak adik-adik untuk dengar, Daniel ini mengalami sebuah tantangan. Kira-kira tantangannya apa ya? Adik-adik penasaran nggak? Kalau gitu kita langsung mulai aja ya ceritanya. Nah, cerita ini terjadi pada zaman pemerintahan Raja Darius, orang Media. Raja Darius ini adalah raja yang memiliki kekuasaan yang besar adik-adik. Nah, Raja Darius mulai memerintah dan dia mengambil 120 orang untuk menjadi wakil-wakil raja. Di antara mereka, raja mengangkat
3 orang yang menjadi wakil-wakil raja yang tertinggi. Mereka itu penanggung jawabnya. Nah, salah satunya adalah Daniel, orang yang kita mau lihat. Nah, Daniel ini sangat pintar adik-adik, seperti yang tadi Kak Levi bilang. Roh Allah ada pada dirinya, jadi Tuhan menyertai Daniel. Makanya dia itu lebih daripada orang-orang yang lain, wakil-wakil raja yang lain. Nah, tapi wakil-wakil raja ini pada cemburu sama Daniel karena Daniel itu orangnya pintar, baik, percaya Tuhan, dan dipercaya juga sama raja. Mereka membuat kesepakatan nih untuk menjebak Daniel supaya Daniel ini bisa dihukum. Cuman mereka cari-cari kan kesalahan Daniel, tapi mereka tidak menemukan kesalahan Daniel adik-adik. Kecuali mereka melihat ada satu hal unik yang dilakukan Daniel setiap hari, yaitu dia itu taat banget sama Tuhan. Gitu adik-adik. Pada saat itu, bangsa-bangsa di luar bangsa Israel itu tidak mengenal Tuhan adik-adik. Jadi karena lokasi kejadian ini, tempatnya itu ada di Babel, orang-orang lain juga tidak percaya pada Tuhan, cuma Daniel aja. Nah, ini yang membuat dia berbeda daripada wakil-wakil raja yang lain. Dan wakil-wakil raja ini memutuskan untuk menggunakan hal unik Daniel ini untuk melawan Daniel. Maka wakil-wakil raja itu pergi kepada Raja Darius. Mereka berusaha untuk membuat Raja Darius mengeluarkan suatu perintah adik-adik. Dan akhirnya Raja Darius mengeluarkan perintah itu. Adik-adik tahu nggak perintahnya apa? Perintahnya adalah tidak boleh ada seseorang pun di bawah kekuasaan Raja Darius yang menyembah Tuhan atau manusia lain selain daripada raja. Waduh, perintahnya itu tidak boleh menyembah hal lain selain daripada Raja Darius adik-adik. Nah, ketika perintah itu dikeluarkan, Daniel mendengar perintah itu adik-adik. Daniel dengar bahwa, gak boleh menyembah siapapun kecuali Raja Darius. Tapi Daniel ini kan orangnya taat ya adik-adik. Daniel itu hanya menyembah Tuhan saja, Tuhan kita. Nah, akhirnya Daniel, walaupun setelah mendengar itu, coba kalau adik-adik jadi Daniel, adik-adik takut gak? Ingat loh, ada hukumannya. Kalau menyembah Tuhan, adik-adik bisa dihukum sama raja, bisa mati adik-adik. Mungkin kalau kita jadi Daniel, kita jadi takut ya. Aduh, kayaknya kalau doa tuh diem-diem aja, gak usah ngomong ke siapa-siapa, cepet-cepet aja, singkat-singkat gitu. Tapi apa yang Daniel lakukan? Ternyata Daniel memilih untuk tetap berdoa di kamarnya. Dan adik-adik tahu nggak? Sehari Daniel itu berdoa 3 kali menghadap Yerusalem. Jadi dia buka jendelanya, nggak dalam keadaan yang sembunyi-sembunyi. Dia memperlihatkan bahwa dia itu memang berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Hebat banget ya Daniel ini. Dia nggak takut walaupun raja sudah mengeluarkan perintah, karena dia tahu dia ini adalah anaknya Tuhan. Dan anaknya Tuhan harus paling taat sama Tuhan dong. Masa sama orang lain? Kan anaknya Tuhan ya. Jadi Daniel memilih untuk taat kepada Tuhan dan dia tetap berdoa. Nah, para wakil-wakil raja akhirnya seneng nih. Kenapa? Karena Daniel melanggar perintah raja. Dia memutuskan untuk tidak menyembah raja dan hanya menyembah kepada Tuhan. Lalu wakil-wakil raja itu menangkap Daniel dalam keadaannya masih berdoa adik-adik. Dan wakil-wakil raja ini langsung menyampaikan kepada raja, "Raja, Daniel ini dia melanggar perintah raja. Dia berdoa kepada Allahnya." Raja Darius pas dengar ini, dia bukan marah loh adik-adik. Dia itu malah sedih. Dia kayak, aduh Daniel kenapa? Padahal Raja Darius ini sayang banget sama Daniel. Jadi dia sedih, bukannya marah. Raja itu memutuskan bahwa dia ini pengen menggagalkan perintahnya yang awal. Jadi Raja Darius ini ingin menyelamatkan Daniel adik-adik. Tapi sayangnya wakil-wakil raja itu kembali berkata kepada Raja Darius, "Ingat ya Raja, kalau perintah yang sudah dikeluarkan raja itu tidak boleh dicabut. Jadi mau nggak mau, walaupun rajanya sedih, raja tetap harus memberikan perintah supaya Daniel dihukum adik-adik." Dan akhirnya Daniel diperintahkan untuk masuk ke dalam gua singa. Gua yang penuh dengan banyak singanya, singa-singa yang lapar. Adik-adik tahu kan singa? Singa itu makannya daging. Nah, manusia terbuat dari daging. Ini daging kita. Jadi kalau misalnya Daniel dimasukin ke gua singa, konsekuensinya adalah
dia akan dicabik-cabik, dimakan sampai mati adik-adik. Gitu. Jadi Daniel disuruh untuk jadi makanan singa. Aduh, serem banget ya adik-adik. Di saat itu Daniel gak takut, dia gak minta maaf juga, dia gak kayak aduh maaf banget, aku gak bakal nyembah Tuhan lagi, aku bakal nyembah raja aja. Enggak, dia bener-bener tetap berani dan bilang gak apa-apa kalau harus masuk gua singa, yang penting tetap harus taat kepada Tuhan. Nah, Raja Darius yang udah sedih banget, takut banget si Daniel ini meninggal, akhirnya Raja Darius bilang kepada Daniel, Daniel, semoga Allah yang kamu sembah bisa menyelamatkan kamu, gitu. Nah, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa adik-adik. Semalam-malaman itu Raja Darius nggak tenang. Raja Darius sedih banget dan dia pengen nyelamatin Daniel. Akhirnya dia doa puasa. Dia nggak manggil para orang yang melayani dia. Dia cuman puasa, dia nggak bisa tidur semalaman untuk Daniel. Dan pada suatu hari, keesokan harinya ya, ketika Raja Darius udah ngelihat, wah ada matahari pagi nih, udah terbit, Raja Darius langsung lari ke gua singa. Dia langsung nyamperin Daniel. Dia panggil Daniel, Daniel, apakah Allahmu itu menyelamatkan engkau? Apakah engkau masih hidup gitu? Terus Daniel menjawab adik-adik. Wah, kalau misalnya menjawab artinya masih hidup atau enggak? Pasti masih hidup dong ya, karena bisa ngomong. Nah, akhirnya Daniel menjawab gini, Raja, para malaikat-malaikat itu yang dikirim oleh Allahku telah menutup mulut-mulut singa itu sehingga aku tidak diapa-apain. Dan akhirnya Raja langsung memanggil para penjaganya dan langsung mengeluarkan Daniel dari gua singa adik-adik. Pas dilihat Daniel masih hidup, gak ada cabikan, gak ada serangan, gak ada daging yang dimakan. Pokoknya benar-benar masih dalam keadaan yang sempurna adik-adik. Itu karena kuasa Tuhan yang menjaga Daniel. Wah, ketika Raja melihat hal ini, Raja langsung tersungkur, langsung bersyukur banget. Kayak, wah Daniel selamat. Dan pada saat itu, Raja langsung mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang berada di bawah kekuasaan Raja Darius harus menyembah satu Allah saja, yaitu Allahnya Daniel. Wah, adik-adik keren banget ya. Adik-adik tadi Kak Levi udah bilang kalau Raja Darius ini kekuasaannya besar banget. Ada mungkin beribu-ribu orang, berjuta-juta orang yang ada di bawah kekuasaan Raja Darius. Dan semuanya cuman boleh menyembah Tuhan saja, Tuhan kita. Karena Raja Darius telah melihat bahwa Daniel dan hidupnya yang kudus, yang taat sama Tuhan. Dan Raja Darius juga melihat bahwa penyertaan Tuhan nyata atas hidup Daniel. Adik-adik bisa bayangin, karena perbuatan Daniel yang mau taat, mau disiplin, supaya dia tetap berdoa, menjaga hubungannya dengan Tuhan, satu raja, Raja Darius, dan seluruh orang yang ada di bawah kekuasaannya menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi mereka itu semuanya menyembah Tuhan saja. Luar biasa ya adik-adik, karena Daniel, semua orang, banyak orang itu langsung menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi sama wakil-wakil raja yang udah menyembah Daniel tadi? Wakil-wakil raja itu malah dimasukkan ke dalam gua singa adik-adik. Jadi ditukar ya. Kalau sebelumnya si Daniel masuk ke gua singa, ini diganti jadi wakil-wakil raja yang dimasukkan ke dalam gua singa. Adik-adik, dari cerita Daniel ini kira-kira kita harus merefleksikan apa? Kita bisa belajar apa dari cerita ini? Kita belajar ya adik-adik bahwa walaupun kita menerima situasi yang sulit, kita berada dalam kondisi yang sulit, mungkin banyak orang yang bilang bahwa kita nggak boleh berdoa, nggak boleh menyembah Tuhan, tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita tetap harus menyembah Tuhan, tetap harus berdoa sama Tuhan. Seperti Daniel tadi, yang walaupun dia tahu nih, kalau dia berdoa, ketahuan berdoa sama Tuhan, dia akan dihukum, akan dimasukin ke gua singa, dia mungkin akan mati. Tapi dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dia tetap taat, doa, bahkan dia berdoa juga untuk negaranya adik-adik. Luar biasa ya. Di sini adik-adik, siapa yang mau jadi seperti Daniel? Yang tetap setia kepada Tuhan walaupun situasi atau keadaan di sekitar kita itu menantang atau melarang kita untuk mempercayai Tuhan. Dan Kak Levi juga berdoa ya, supaya ketika orang-orang lain melihat hidup kita yang berserah kepada Tuhan, setia,
tetap doa, tetap menyembah Tuhan, dan mereka juga melihat pernyataan Tuhan atas hidup kita, orang-orang lain juga bisa bertobat, dan mereka bisa menyembah Tuhan juga, mereka bisa percaya Tuhan juga. Seperti Raja Darius yang telah melihat kehidupan Daniel, dan akhirnya dia memerintahkan semua orang untuk menyembah Tuhan saja. Nah, di sini adik-adik yang mau seperti itu, yuk kita sama-sama doa, minta kekuatan dari Tuhan. Yuk, Kak Levi ingin pimpin adik-adik untuk berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Hari ini kami boleh belajar dari Daniel, seorang yang sangat diurapi Tuhan. Roh Allah ada padanya Tuhan, dan ia memilih untuk setia menyembah kepada Tuhan, walaupun situasi di sekitarnya melarangnya untuk menyembah Tuhan. Tuhan, seperti Daniel yang mau setia kepada Engkau, ajarin kami Tuhan, supaya kami juga boleh setia hanya kepada Tuhan. Kami boleh taat, kami boleh berdoa, kami boleh menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, dengan hati yang hanya tertuju pada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Bapa, supaya Engkau boleh terus menyertai kami sama seperti Engkau boleh menyertai Daniel. Kami berdoa, kiranya ketika orang-orang lain melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, dan mereka melihat penyertaan Tuhan atas hidup kami yang mau setia kepada Engkau, mereka juga akan melihat Engkau Bapa. Mereka akan percaya dan menyembah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun setiap dari kami hingga menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin adik-adik, firman hari ini kita udah selesai. Tapi jangan lupa ya, tetap harus berdoa dan menyembah Tuhan. Harus disiplin adik-adik, oke? Oke deh, kalau gitu kita akan ketemu lagi di Zoom dan juga di ibadah minggu depan adik-adik. Sampai ketemu ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Kids Army, mari persiapkan dirimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus tercurah bagimu, menyertaimu, memberkatimu, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput semua orang yang percaya. Mari kita terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.